Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pembagian zaman di Indonesia serta kebudayaan peninggalannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di bagan yang telah ditampilkan. Kita akan membahas masa praksara secara arkeologis. Thomson, seorang ahli sejarah asal Denmark, membagi zaman prasejarah Indonesia ke dalam 3 zaman, yaitu batu, perunggu, dan besi. Konsep ini disebut juga dengan 3H System yang didasarkan atas penemuan peninggalan masa prasejarah. Sejarawan Indonesia, R. Sukmono, mengadaptasi teori tersebut kemudian membagi zaman prasejarah Indonesia ke dalam 2 zaman, yaitu batu dan logam. Ayo kita mulai dengan membahas zaman batu. Zaman batu dibagi ke dalam 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Pada zaman ini, manusia masih menggunakan alat-alat batu yang dibuat secara kasar dan sederhana. Zaman ini merupakan zaman di mana manusia hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat awal. Pada zaman ini, manusia hidup dalam kelompok kecil sekitar 10-15 orang untuk mencari makanan dengan berburu hewan dan mengumpulkan buah dan umbi-umbian. Manusia pada masa Paleolitikum hidup secara nomaden atau berpindah-pindah sehingga mereka belum punya tempat tinggal yang tetap. Pada masa ini manusia sudah mulai mengenal api. Mereka membuat api dengan cara menggosokkan 2 buah batu satu sama lain. Dari bukti fosil yang ditemukan, manusia pendukung pada zaman ini yaitu Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo wajakensis, dan Homo soloensis. Berdasarkan daerah penemuan peninggalannya, hasil kebudayaan Paleolitikum dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh ahli paleontologi bernama Van Koningswald pada tahun 1935. Hasil peninggalan kebudayaan yang ditemukan yaitu kapak genggam atau chopper yang diperkirakan merupakan hasil kebudayaan dari manusia jenis Meganthropus. Begitu pula dengan kapak perimbas yang diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Pithecanthropus. Selain itu ditemukan juga alat-alat serpi batu yang masih kasar. Kebudayaan kedua yaitu kebudayaan Ngandong yang ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Peninggalan yang ditemukan yaitu peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa, serta flakes yaitu alat kecil yang terbuat dari batu salsedan. Kemudian kita lanjut ke zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada zaman ini, manusia hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Zaman ini didominasi oleh bangsa Papua Melanesoid. Mereka mulai hidup semi menetap di gua-gua. Jika sumber makanan mereka habis, mereka akan pindah dan menetap di gua lain. Kebudayaan yang paling menonjol pada masa ini adalah Jokkenmodinger dan Abrysosrohe. Jokkenmodinger berasal dari bahasa Denmark yang artinya sampah dapur. Jokkenmodinger merupakan sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Ini dapat dijumpai di sepanjang pantai timur Sumatera. Dari tumpukan sampah dapur tersebut ditemukan peninggalan berupa kapak genggam atau pebble, kapak pendek atau hedgecourt, dan pipisan, yaitu batu penggiling dan landasannya. Kebudayaan selanjutnya adalah Abrysosrohe.
ini merupakan istilah untuk gua-gua yang ditinggali manusia. Pada zaman ini, dari dalam gua-gua tersebut ditemukan peralatan dari batu yang telah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Peralatan ini banyak ditemukan di Gua Lawa, samping Ponorogo, Jawa Timur. Hasil budaya lain yang menonjol pada masa Mesolitikum yaitu lukisan gua berupa cap tangan yang diyakini sebagai bagian dari ritual agama dan dianggap memiliki kekuatan magis. Lukisan tangan tersebut banyak ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Setelah melewati 2 zaman, kini kita beralih ke zaman ketiga di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam, yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Jenis manusia pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloid, dan ras Austromelanesoid. Mereka sudah tidak lagi berpindah-pindah dan mulai hidup menetap. Mereka masih melakukan perburuan namun sudah bisa menghasilkan bahan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Dari peninggalan yang ditemukan dapat diketahui bahwa pembuatan alat sudah lebih halus dan disesuaikan dengan fungsinya. Hasil budaya atau peninggalan yang paling terkenal yaitu kapak lonjong yang ditemukan di daerah Minahasa dan Papua, serta kapak persegi yang ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Peninggalan lain yang ditemukan adalah mata panah, mata tombak, perhiasan dari batu indah, serta tembikar yang banyak ditemukan pecahannya di Sumatera. Selain itu, ditemukan juga alat pemukul kulit kayu yang menunjukkan bahwa manusia pada zaman Neolitikum sudah bisa membuat pakaian dari kulit kayu. Di tengah-tengah zaman Neolitikum muncul kebudayaan membangun bangunan dari batu-batu besar. Masa tersebut dikenal dengan zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman ini didominasi oleh manusia jenis Homo sapiens. Kebudayaan ini diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman Perunggu. Pada zaman ini, manusia membuat berbagai bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Von Heinegelder, seorang ahli prasejarah dari Austria, mengatakan bahwa kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui 2 gelombang. Gelombang pertama itu Megalitikum tua, berlangsung dari tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum. Bangunan pada masa ini yaitu menhir, punden berundak, serta arca-arca statis. Gelombang kedua, Megalitikum muda, berlangsung pada tahun 1000 sampai 10 sebelum Masehi dan menyebar pada zaman Perunggu. Bangunan pada masa ini berupa kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Seiring perkembangan zaman, manusia semakin terampil. Tidak hanya dari batu, manusia sudah bisa membuat peralatan dari logam. Hal itulah yang membuat dimulainya zaman logam, yang disebut juga dengan zaman perundagian. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Zaman logam kemudian terbagi ke dalam 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman tembaga merupakan masa awal manusia mengenal logam. Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh dengan zaman tembaga karena sampai sekarang belum ada penemuan peninggalan kebudayaan yang terbuat dari tembaga. Zaman logam yang pertama berlangsung di Indonesia yaitu zaman perunggu. Pada zaman ini manusia membuat peralatan dari bahan dasar perunggu. Di Indonesia ditemukan beberapa peninggalan dari zaman perunggu seperti candrasa yang ditemukan di daerah Bandung dan kapak corong yang ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.
Kemudian ada nekara, yaitu genderang besar yang bentuknya seperti dandang terbalik. Ada juga moko, sejenis nekara yang ukurannya lebih kecil. Lalu bejana perunggu, serta arca perunggu yang berbentuk manusia dan binatang. Selain itu, ditemukan juga peninggalan sejarah berupa perhiasan seperti kalung, cincin, anting, dan manik-manik. Kemampuan manusia semakin berkembang hingga dapat membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, menandakan dimulainya zaman besi. Pembuatan alat-alat besi dilakukan dengan meleburkan biji-biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Beberapa hasil peninggalan dari zaman besi yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, dan mata panah. Demikianlah pembagian zaman masa prasejarah atau masa praaksara berdasarkan peninggalannya atau secara arkeologi. Semoga apa yang ditampilkan bisa dipahami dan kedepannya kita menyikapi peninggalan-peninggalan sejarah itu sebagai sebuah kejeniusan yang telah diwariskan.